Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Imun dengan NIM 20030030019 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-7 dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung saja pada tema pertama, yaitu sejarah konsep ruang publik Borges. Habermas melukis paruh kedua abad ke-17 sebagai periode kritis di mana sesuatu mendekati publik pers yang dapat diakses dan menyaring berita yang disampaikan dalam korespondensi pribadi para kapitalis pedagang. Hal ini menandai munculnya komunikasi cetak yang teratur ditunjukkan kepada penerima yang tidak ditentukan. Nah, bagi Habermas, dua penggerak sisi suplai sangat penting untuk pertumbuhan pers. Yang pertama, berita telah menjadi komoditas dan ada skala ekonomi yang dapat dimanfaatkan dengan memproduksi berita untuk pembaca yang diperluas. Kedua, otoritas negara dengan cepat mengambil alih kekuatan kata yang dicetak. Saat kekuasaan berpindah dari lokalisme perkebunan ke negara sentralisasi, cetak menawarkan cara yang secara efisien dalam mengkomunikasikan dekret, proklamasi, berita, kerajaan, dan lainnya sebagai simbol otoritas di seluruh wilayah. Nah, poin yang pertama, rusaknya lingkungan publik Borges. Nah, dalam model Borgius, wilayah pribadi terdiri dari intim yaitu lingkungan keluarga dan wilayah ekonomi kapitalis tempat dasar. Kedua komponen tersebut, yang satu merupakan persyarat bagi yang lain, dan yang keduanya didasarkan pada cita-cita otonom dan kebebasan secara subjektif. Nah, dalam citra diri dari ruang publik pasca Borges yang meluas, ranah ekonomi dan ranah domestik menjadi terlepas dari satu sama lain. Nah, untuk sebagian besar dari mereka yang sekarang memenuhi syarat sebagai warga negara, ranah ekonomi tidak terdiri dari perusahaan kapitalis dan penyebaran properti pribadi secara gratis, tetapi dalam suatu objek dunia kerja. Nah, di bawah kapitalisme liberal, kehidupan keluarga Borges seharusnya dibebaskan dari ranah produksi material. Kemudian poin yang kedua tentang publikasi kritis dan kapitalisme terlambat. Nah, pernyataan Habermas yang terpisah-pisah akan menunjukkan ambivalensi yang agak menyakitkan daripada sikap nostalgia terhadap model Borges dan pemisahan ideal antara publik dan privat. Model Borges ini tidak bisa hidup dengan sendirinya dalam cita-cita yang universalitas dan kesetaraan partisipasi dengan mengacu pada teman-teman pada semata-mata de jure, yaitu jaminan negatif. Pembentukan opini publik dalam arti sempit tidak efektif dijamin oleh fakta bahwa siapapun dapat dengan bebas mengutarakan pendapatnya dan menempatkan keluar koran. Nah, pada publik tidak lagi terdiri dari orang-orang yang secara formal dan secara material pada pijakan yang sama. Kemudian tema yang kedua, pengujian diskursif ruang publik dan kritikannya. Poin pertama, pelajaran dari sejarah. Penekanan Habermas pada kelompok sosial yang sangat spesifik dengan kelas laki-laki, kelas pemilik properti, dan tidak diragukan lagi terkait dengan penekanannya pada formasi sosial baru, kapitalisme modern, dan hubungan antara negara dan masyarakat, politik dan ekonomi yang diwujudkannya. David Jared berpendapat bahwa Habermas gagal menjelaskan dengan benar berbagai dinamika sejarah yang terkait erat dengan ekonomi kapitalis dan tidak dapat diredukasi ke dalamnya. Teknologi perkembangan percetakan massal, perkembangan religius setelah reformasi,
perkembangan keilmuan dan antroposentrisme. Pandangan dunia ini, dengan kata lain, segala aspek-aspek modernitas yang diambil bersama-sama dan dimasukkan ke dalam peningkatan kepercayaan diri dan otonomi Borges, di mana tidak memiliki posisi menonjol yang sesuai dalam narasi transformasi struktural. Kemudian poin yang kedua, kesetaraan dan emansipasi. Nah, dalam analisis terakhir, kritik Nietzsche diarahkan pada kecenderungan untuk memenuhi syarat interpretasi ortodoks hubungan antara basis dan suprastruktur yang mendukung pendekatan di mana interaksi dianggap sebagai menjadi titik kalah pentingnya dari pekerjaan. Nah, tujuan dari ruang publik adalah kesepakatan intersubjektif tentang nilai dan standar yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan secara praktis. Karena penyimpangan dari ortodoksi ini sudah disuarakan di struktur Felix de Westlicke, reservasi dari kaum ortodoksi yang diharapkan. Dua kritikus ini kurang ortodoks, menawarkan lebih dipertimbangkan dan kurang meremehkan kritik transformasi struktural. Gagasan tentang ruang publik yang demokratis adalah konsep yang sangat penting dalam menganalisis kemungkinan dan tantangan secara sosial progresif perubahan yang kurang dalam versi historis Marxisme. Ruang publik adalah dasar kelembagaan yang diperlukan untuk pembentukan dari kehendak kolektif atau secara umum. Kemudian tema yang ketiga tentang konfigurasi ulang ruang publik sejak transformasi struktural. Poin pertama, ilmu dan politik. Habermas mempertimbangkan dua submodel dari ilmu politik. Keduanya yang memiliki implikasi tidak hanya untuk fungsi internal ilmu politik, tetapi untuk konsepsi dari ranah politik itu sendiri. Keduanya mengangkat klaim khusus tentang hubungan antara ahli atau termasuk ilmuwan politik itu sendiri, politis dan warga negara. Nah, dalam pengambilan keputusan model ahli dipahami sebagai tergantung pada aktor politik. Pakar akan dipanggil untuk menilai mekanisme untuk mencapai rentang tujuan yang ditentukan. Nah, dalam model teknokratis, hubungan antara aktor politis dan pakar terbalik. Teknik-tekniknya dikembangkan oleh para ahli akan membentuk tujuan dari aktor politik. Kemudian poin yang kedua, politik orang lain. Nah, dalam teori tindakan komunikatif, Habermas menyimpulkan dengan mengajukan masalah perceraian antara moralitas dan hukum sebagai yang terakhir mengambil fitur sistematik certifikasi. Nah, dalam masyarakat modern yang secara kompleks, hukum tidak pernah bisa secara identik dengan moralitas karena wacana hukum juga melibatkan empiris sebagai aspek pragmatis dan etis serta isu-isu yang berkaitan dengan keseimbangan kepentingan yang secara adil terbuka untuk kompromi. Nah, hal ini hukum seharusnya dipahami dalam kerangka dialektika antara otonomi pribadi dan otonomi publik. Otonomi swasta membatasi perlindungan untuk kebebasan etis individu untuk mengejar kehidupan eksistensialisnya sendiri. Nah, tema yang terakhir adalah proyek yang belum selesai oleh demokrasi refleksi. Poin yang pertama, badan refleksi. Nah, dunia tempat kita hidup tampaknya adalah salah satu sebagai peningkatan skeptisme, pengetahuan dan reflektivitas. Nah, politik baru Gides ini mencari cara untuk terlibat dengan secara tidak realistis menghilangkan atau menarik diri dari peluang dari resiko modernitas. Sosial aktor, baik warga negara dan institusi, dikutuk untuk membuat pilihan yang secara konsekuensinya tidak dapat diprediksi dengan secara kepastian secara mutlak, bukan setidaknya karena kelambanan atau
penarikan yang membawanya seringkali tidak dapat toleransi dari risikonya. Oke, mungkin ini saja hasil penjelasan review buku ke-7 dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Dari saya, sekian dan terima kasih.